Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Akuntansi PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Lismana. Nama saya Arinda Risna Praesti. Perkenalkan, nama saya Ainul Fatimah. Perkenalkan, nama saya Kaunia Kanda Andara. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Akuntansi PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan oleh pihak lain kepada wajib pajak yang melakukan penyerahan barang. PPh pasal 22 umumnya dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Namun, PPh pasal 22 juga dikenakan terhadap pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi, akuntansi PPh pasal 22 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh pasal 22. Pencatatan saat terjadinya transaksi yang berkaitan dengan PPh pasal 22. Ketika perusahaan menyerahkan barang kepada bendaharawan pemerintah, selain dipungut PPN juga akan dikenakan PPh pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah. Saat itu perusahaan mencatat untuk mencatat penjualan, kas atau piutang dagang di debit, penjualan di kredit, PPN keluaran di kredit, dan untuk mencatat pemungutan PPh pasal 22, PPh pasal 22 dibayar di muka di debit, PPN keluaran di debit, dan kas di kredit. Selanjutnya, pemungut PPh pasal 22. Pemungut PPh pasal 22 yang pertama, Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Yang kedua, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bendahara pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembelian barang menggunakan dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Yang ketiga, Bank Indonesia, PT Perusahaan Pengelolaan Aset, Perum Badan Urusan Logistik, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang menggunakan dana yang bersumber dari APBN maupun non-APBN. Yang kelima, badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, dan otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Yang keenam, produsen atau importir bahan bakar minyak gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak gas dan pelumas. Yang ketujuh, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, pertanian, perkebunan, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk industri dan ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Dan yang terakhir, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek yang dikenakan PPh pasal 22. Yang pertama ada kegiatan impor dan ekspor. Kemudian yang kedua ada pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Kemudian yang ketiga ada pembelian barang oleh badan usaha tertentu. Kemudian yang keempat ada penjualan hasil produksi industri tertentu. Kemudian yang kelima ada penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Kemudian yang keenam ada pembelian komoditas tambang. Kemudian yang ketujuh ada penjualan emas. Kemudian yang kedelapan ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Tarif PPh pasal 22 poin yang A atas impor. Yang pertama yang menggunakan ATI atau angka pengenal impor, tarifnya sebesar 2,5% dari nilai impor. Kemudian yang kedua yang tidak menggunakan ATI atau angka pengenal impor, tarifnya sebesar 7,5% dari nilai impor. Kemudian yang ketiga yang tidak dikuasai, tarifnya sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Kemudian poin yang B atas pembelian barang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 2, 3, dan 4, tarifnya sebesar 1,5% dari harga pembelian. Kemudian poin yang C atas penjualan hasil produksi dan pembelian bahan-bahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 5, 6, dan 7, tarifnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Dirjen Pajak.
Tarif tersebut ditetapkan bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP. Jika wajib pajak tidak mempunyai NPWP, maka tarifnya dikenakan 2 kali lipat lebih besar dari tarif semula. Dasar pengenaan PPh pasal 22 ada 2. Yang pertama, harga jual atau beli, kemudian yang kedua ada nilai impor. Harga jual atau beli merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak dan tidak termasuk PPN. Kemudian yang kedua, nilai impor merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk ditambah dengan pungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak. Rumus nilai impor adalah harga barang ditambah dengan asuransi, ditambah dengan ongkos kirim, kemudian ditambah dengan biaya lainnya. Oke, selanjutnya adalah contoh soal yang kami berikan untuk PPh pasal 22. Contohnya yaitu PT ABC merupakan penjualan barang elektronik, di mana PT ABC ini menjualkan AC kepada Departemen Keuangan dengan harga jual sebesar Rp3.300.000 sudah termasuk PPN-nya. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah PPh pasal 22 yang harus dipungut oleh Departemen Keuangan? Oke, di sini pembahasannya adalah terlebih dahulu kita harus mencari DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya, di mana di sini DPP-nya merupakan harga jual. Lah, harga jual sendiri itu merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penyerahan barang tanpa dikenai PPN. Nah, caranya di sini 100/110 dikalikan dengan nilai penjualan, yaitu nilai penjualannya yang kita ketahui dari soal tadi adalah Rp3.300.000. Di sini 100/110 dikalikan Rp3.300.000, kita mendapatkan harga jual sebesar Rp3.000.000. Nah, kemudian setelah kita ketahui harga jualnya, kita lalu tinggal mencari PPh pasal 22 terutama. Di sini tarifnya adalah 1,5%. Nah, 1,5% ini dikalikan dengan harga jual tersebut, yaitu sebesar Rp3.000.000. Nah, di sini kita sudah menemukan PPh pasal 22-nya, yaitu Rp40.000. Oke, selanjutnya adalah pencatatan atas transaksi atau contoh soal yang kami berikan sebelumnya. Di sini terdapat 4 buah jurnal, di mana jurnal yang pertama dan jurnal yang kedua ini merupakan jurnal yang dibuat oleh PT ABC selaku penjual. Nah, untuk jurnal yang pertama ini digunakan untuk mencatat penjualan tunai. Nah, di sini kas di sebelah debat sebesar Rp3.300.000, penjualan sebelah kredit sebesar Rp3.000.000, dan PPN keluaran sebesar Rp300.000. Nah, untuk jurnal yang kedua ini digunakan untuk mencatat pemungutan PPh pasal 22 dan PPN oleh Departemen Keuangan yang dicatat oleh PT ABC selaku penjual. Nah, di sini ada PPh pasal 22 dibayar di muka di sebelah debet sebesar Rp45.000, kemudian PPN di sebelah debet sebesar Rp300.000 dan kas di sebelah kredit sebesar Rp345.000. Selanjutnya, untuk jurnal yang ketiga dan jurnal yang keempat ini merupakan jurnal yang dibuat oleh Departemen Keuangan sebagai pembeli atau sebagai pemungut PPh pasal 22 dan juga PPN. Nah, di sini untuk jurnal pada poin 3 terdapat akun belanja barang di sebelah debit sebesar Rp3.300.000 dan kas di sebelah kredit sebesar Rp3.300.000. Kemudian jurnal yang terakhir yang keempat di sini digunakan untuk mencatat pemungutan PPh pasal 22 dan PPN yang dilakukan oleh Departemen Keuangan sendiri, yaitu kas di sebelah debit sebesar Rp345.000 dan akun penerimaan PPh pasal 22 pada kredit sebesar Rp45.000 dan penerimaan PPN di sebelah kredit sebesar Rp300.000. Akuntansi
PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah, dividen, bunga royalti, hadiah, dan penghargaan yang selain dipotong oleh PPh Pasal 21. Akuntansi PPh Pasal 23 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23. Akuntansi PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah, dividen, bunga royalti, hadiah, dan penghargaan yang selain dipotong oleh PPh Pasal 21. Akuntansi PPh Pasal 23 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23. Catatan saat terjadi transaksi perusahaan penerima penghasilan akan menjadi objek dari PPh Pasal 23, maka perusahaan akan dipotong PPh Pasal 23 oleh perusahaan yang memberikan penghasilan tersebut. Maka pada saat perusahaan menerima penghasilan tersebut, perusahaan melakukan pencatatan sebagai berikut. Kas berada di debit, pendapatan dividen bunga sewa berada di kredit. Untuk mencatat penerimaan pendapatan dividen bunga sewa dan lainnya. PPh Pasal 23 yang dibayar di muka berada di debit, kas berada di kredit untuk pencatatan PPh Pasal 23 yang dipungut. Bagi perusahaan pemungut PPh Pasal 23 atas penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh Pasal 23 yang dipotong. Maka perusahaan melakukan pencatatan sebagai berikut. Biaya dividen bunga sewa berada di debit, kas berada di kredit untuk mencatat pengeluaran dividen bunga sewa dan lainnya. Selanjutnya, kas berada di debit, hutang PPh Pasal 23 berada di kredit untuk mencatat pemungutan PPh Pasal 23. Selanjutnya, hutang PPh Pasal 23 berada di debit, kas berada di kredit untuk pencatatan pembayaran PPh Pasal 23. Selanjutnya ada objek dan tarif PPh Pasal 23. Yang pertama ada 15%, dividen bunga royalti dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh final Pasal 4 ayat 2, terutang PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Selanjutnya 2% atas imbalan sehubungan dengan sewa dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Selanjutnya ada tarif yang dikenakan kepada wajib pajak tak ber-NPWP adalah lebih tinggi 100% dari tarif PPh Pasal 23 pada umumnya. Hari ini ditafsir, jika wajib pajak ber-NPWP dikenakan 15%, maka wajib pajak yang tidak ber-NPWP dikenakan 30%. Dan jika wajib pajak ber-NPWP dikenakan 2%, maka wajib pajak yang tidak ber-NPWP dikenakan 4%. Selanjutnya, pemotongan PPh Pasal 23. Pemotongan PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang memberi penghasilan atau yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas. Pertama ada badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, dan terakhir ada orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Oke, selanjutnya adalah contoh soal yang kami berikan untuk PPh Pasal 23. Nah, di sini contohnya pada tanggal 20 Januari 2020 PT ABC menerima pendapatan dividen dari PT BCA sebesar 130 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 2 Februari 2020 PT BCA ini menyetorkan pajak yang telah dipotong atas penghasilan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah berapakah PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan bagaimanakah pencatatan dari transaksi tersebut? Nah, di sini pada contoh soal ini PT BCA ini merupakan pemungut PPh Pasal 23. Nah, pembahasannya sendiri terdapat 2 poin. Poin pertama adalah jika PT ABC ini mempunyai NPWP. Nah, jika PT ABC ini ber-NPWP, maka tarif yang dikenakan atas PPh Pasal 23-nya adalah 15%. Nah, di sini perhitungannya yaitu 15% dikalikan dengan pendapatan dividennya, yaitu 130 juta rupiah. Nah, di sini kita ketahui hasilnya adalah 19.500.000 rupiah. Kemudian untuk poin B ini, jika PT ABC tidak mempunyai NPWP, nah, dapat kita ketahui sendiri jika wajib pajak yang tidak ber-NPWP ini dikenakan tarif 100% lebih tinggi atau 2 kali lipat dari tarif sesungguhnya. Nah, jadi di sini yang tadinya tarifnya seharusnya 15% menjadi 30%. Nah,
untuk perhitungannya adalah 30% dikalikan dengan 130 juta rupiah. Kita mendapatkan hasil PPh pasal 23 yaitu sebesar 39 juta rupiah. Selanjutnya adalah pencatatan yang dilakukan untuk transaksi PPh pasal 23. Di sini terdapat 5 buah jurnal, di mana jurnal pertama dan jurnal kedua ini merupakan catatan bagi PT ABC selaku penerima pendapatan dividen. Jurnal yang pertama adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penerimaan dividen, yaitu kas di sebelah debit sebesar 130 juta rupiah, kemudian akun pendapatan dividen di sebelah kredit sebesar 130 juta rupiah. Kemudian jurnal yang kedua digunakan untuk mencatat PPh pasal 23 yang dipungut. Di sini akun PPh pasal 23 dibayar di muka sebelah debit sebesar 19.500.000 rupiah, kemudian akun kas di sebelah kredit sebesar 19.500.000 rupiah. Kemudian untuk jurnal pada poin 3 di sini digunakan untuk mencatat pengeluaran dividen. Jurnal poin 345 ini merupakan catatan bagi PT BCA selaku pemungut. Untuk jurnal yang ketiga tadi untuk mencatat pengeluaran dividen, yaitu akun biaya dividen di sebelah debit sebesar 130 juta rupiah, akun kas di sebelah kredit sebesar 130 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal yang keempat yaitu digunakan untuk mencatat pemungutan PPh pasal 23, di mana kas di sebelah debit sebesar 19.500.000 rupiah, kemudian hutang PPh pasal 23 di sebelah kredit sebesar 19.500.000 rupiah. Ini kenapa kita catat sebagai hutang? Ini dikarenakan PT BCA baru menerima atau masih memungut PPh pasal 23 dari PT ABC, jadi belum disetor. Di situ merupakan masih menjadi hutang atau kewajiban bagi PT BCA, maka dicatat sebagai hutang. Kemudian untuk jurnal yang kelima ini merupakan jurnal yang digunakan pada saat PT BCA ini menyetorkan pajak yang dipotong tadi, yaitu hutang di sebelah debit yaitu hutang PPh pasal 23 sebesar 19.500.000 rupiah, kemudian akun kas di sebelah kredit sebesar 19.500.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.